Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan segala nikmat dan karunia-Nya sangat besar sekali. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita diberi waktu dan kesempatan untuk bisa ikhtiar menyempurnakan, mengambil bagian-bagian sangat besar di waktu yang sangat singkat. Hanya 10 hari ini, waktu-waktu emas yang dijanjikan kita oleh Allah langsung maupun melalui lisan Nabi-Nya untuk cerdas membaca waktu kita, memanfaatkan kesempatan kita ya. Karena salah satu modal besar hidup ini ya ikhwah, waktu kita. Sukses menggunakan waktu berarti sukses menggunakan jatah hidup. Sukses menggunakan waktu berarti sukses melaksanakan visi dan misi hidup kita. Bukankah tugas kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan saya tidak hadirkan jin dan manusia ini kecuali dengan tugas pokok, tugas utama liya'budun, mengabdi kepada Allah, menghamba kepada Allah, tunduk kepada Allah secara totalitas. Dan alat yang Allah berikan pada kita berarti waktu. Dan Allah umumkan waktu-waktu itu yang nilainya sangat besar dalam timbangan kelak ya. Allahu rabbukum khaliqu kulli syai' wa yaqtar. Allah yang menciptakan sesuatu termasuk waktu kepada kita. Lalu Allah memilih waktu-waktu itu yang mana yang Allah kehendaki buat kita, mana yang terbaik. Maka orang cerdas menyikapi waktunya yang Allah istimewakan. Mungkin kecil amalan kita, sederhana amalan kita, tetapi karena Allah sukai, Allah muliakan, maka nilainya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tugas pokok seorang muslim dalam hidupnya terhadap agamanya ya tidak boleh lepas dengan berkaitan dengan ilmu. Tugas kita yakini Islam ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita ilmui Islam ini. Sudah kita ilmui, kita amalkan. Itu satu paket itu. Yakini, ilmui, amalkan. Jangan berhenti, dakwakan. Lalu kita berkorban, bersabar dengan amalan itu ya. Di 5 tahap ini wajib seorang muslim menempuhnya. Yakini, ilmui, amalkan, dakwakan, istiqomah dan berkorban. Itu tahap yang tidak bisa ditukar-tukar. Kita mulai dengan yakin, dan keyakinan ini tidak bisa bertahan, tidak bisa menghasilkan apa-apa kalau tidak diilmui. Maka mengilmui bagian dari memelihara keyakinan kita. Berhenti belajar berarti sama dengan mematikan akarnya kita punya tanaman iman. Karena itu wajib seorang muslim seluruh umur dan seluruh profesi. Karena itu salah satu hadis Nabi misalnya dari Abu Qatadah mengatakan wa annal malaika, sesungguhnya malaikat itu ya memang ada khusus mengikuti hamba-hamba orang beriman ini, terutama li talibil ilm,
kepada penuntut ilmu. Apa pekerjaannya malaikat? La tada'u. Sungguh malaikat itu rela meletakkan ajnihataha, sayapnya, li talibil ilm ridha bima yasna. Itu malaikat rela meletakkan sayapnya sebagai bukti ridhonya kepada li talibil ilm, kepada penuntut ilmu. Bayangkan malaikat itu punya sayap-sayap besar, rela diletakkan untuk siapa? Li talibil ilm, pada penuntut ilmu. Maka bersyukurlah Pak. Ya. Kalau malaikat yang letakkan sayapnya buat kita sebagai tanda ridhonya bima yasna, apa yang kita perbuat. Karena itu salah satu fungsi daripada safari dakwah atau safari Zulhijjah ini, ia mengajak kaum muslimin untuk memberikan waktu dalam sepekan itu, ada waktu untuk belajar. Kalau kita ikuti semua hari Senin sampai Sabtu terus dunia saya terus. Hari Sabtu keluar, hari Sabtu liburan, hari Ahad keluarga. Kapan berada di majelis ilmu? Kapan berada di majelis ilmu kalau kita tidak memberikan ruang? Tema pokoknya adalah mengokohkan akidah dan memantapkan ibadah. Mengokohkan akidah, karena ini kunci sukses, kunci utama kita Pak. Baik tidaknya ibadah seseorang itu tergantung dari akidah, terutama akidah tauhidnya. Surga tidaknya seorang muslim ada di akidahnya, imannya Pak. Sikap keterikatan dirinya dengan syariat, sikap keterikatan hatinya dengan maunya Allah dan maunya Rasulnya, itu akidah. Tadi kata aqdun, mengikatkan diri pada sesuatu yang Allah sudah aturkan. Ya, seorang muslim itu punya prinsip, maka lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ayyakuna lahu khiyaratun min amrihi. Tidak mungkin orang beriman itu, wala mu'minatin, termasuk mukminah, perempuan yang beriman. Iza qadallahu, kalau Allah sudah tetapkan sesuatu dalam hidupnya, wa rasuluhu amra, dan rasulnya, Allah rasulnya sudah tetapkan sesuatu, ayyakuna lahu, akan ada pada dirinya khiyaratun, akan ada pilihan baginya. Tidak ada pilihan. Kalau Allah katakan A, orang beriman itu pilihannya A, sami'na wa ta'ala. Tidak cerewet, tidak menentang, tidak menggerutu. Inilah sikap orang beriman. Sikap ketundukannya, kepatuhannya kepada kemauan Allah dan Rasulnya, itulah akidahnya seorang muslim. Sikap tunduknya, sikap patuhnya dia kepada sesuatu, itulah akidah. Karena itu disebut dengan akidatul islamiyah. Berarti akidah terikat kepada Islam. Bertanyanya kepada Islam, jawabannya kepada Islam. Untuk itu ya ikhwah, kita butuh tarbiyah ke sini, tarbiyah akidah. Tasfiyah, dipisahkan diri dari akidah-akidah yang rusak. Karena hari ini bercampur akidah-akidah di tengah umat yang diimpor dari luar, diserap di tengah hidup kita. Kita kadang-kadang menjadi Islam miring-miring, miring ke condong. Ya, kata Abu Malik itu, muridnya para
Hamka. Islam di Indonesia itu ada miring-miring, Muslim condong-condong, ada putus-putus, ada patah-patah, ada bengkok-bengkok. Ini mesti diluruskan. Tugas kita, itu ada namanya prosesi tarbiyah wa tasfihah. Ditarbiyah, dididik dia, dan dipisahkan dia dari hal-hal yang mengotorinya. Nah, kita coba lihat bagaimana mencontoh manusia sukses yang menjalani itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, ya ikhwah, panutan kita. Kita sebut tadi waktu maghrib, sebentar disebut lagi waktu isya. Setiap sholat kita 2 rakaat sekalipun Ibrahim disebutkan. Karena Ibrahim ini prosesi ketika juga menjaga akidahnya. Beliau berhadapan dengan akidah rusak di negerinya, akidah rusak di kampungnya, akidah rusak di sekelilingnya. Di surah Al-An'am yang sering kita baca itu, Ibrahim mengatakan, inni bari'u mimma tusyrikun. Sungguh saya berpisah dengan sejauh-jauhnya. Tinggalkan sejauh-jauhnya. Apa itu? Mimma tusyrikun. Apa yang kalian sekutukan. Apa yang kalian sekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pisah itu. Saya pergi dari situ. Saya lepas dari situ. Seorang muslim punya prinsip, harus sifat al-bara'ah, punya sifat pelepasan diri. Melepaskan diri dari semua bentuk-bentuk kesyirikan, kefasikan, kezaliman. Dan kunci sukses kita ini dimulai dari situ, Pak. Seluruh nabi dan rasul mengajarkan namanya sifat al-bara'ah, sifat pelepasan diri dari hal-hal yang tidak sesuai akidah yang dibawa oleh nabi dan rasul. Bunyi syahadat kita kan gitu ya, asyhadu alla ilaha, itu ilah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah. Buang itu, lepas itu, berpisah dari situ. Prosesi kita membuang itu butuh ilmu jemaah sekalian. Dan jangan di rumah kita, di kebiasaan kita masih bersambung kesyirikan. Saya kemarin itu pergi akikah, saya tidak sangka juga karena orang sudah belajar. Saya datang di tempat, masih ada kalukunna keluar. Masih akikah baru ada kaluku. Itu kaluku sudah harus bari. Ini bari, sungguh saya tidak pergilah, tidak pakai begitu lagi. Kira-kira begitu Pak ya? Antum yang sudah belajar ya. Ini satu contoh, ini jamaah kita yang meninggal. Coba bayangkan Pak, kalau tidak dipakai ilmu bari, masih ada keluarganya mau mengambil tujuhnya. Sebagian anak mengatakan, tidak pernah mama dulu pakai begitu. Tidak pernah dulu mama pakai begitu. Tapi yang masuk diimpor dari luar, menantu, tetangga, kakek, nenek, om, yang bahasa Qur'annya aba, yang dituakan didengar. Itu mempengaruhi pikiran kita dalam mengambil sikap. Begitu juga nanti kalau kita menikah, masih ada mapaci. Sudah sekian lama mentarbiah diri, masih baras anji misalnya. Coba, ini harus tasfiyah, dikokohkan ya. Belum lagi itu ambil 3 harinya potong kambing, potong nanti, potong ini, potong ini, potong ini, potong ini. Ini
Yang paling kaitannya dengan materi kita, kokohkan akidah, terutama akidah tauhid. Untuk dan juga ibadah dan khusus penyembelihan. Kita coba ambil ini. Sering populer ayat ini, sering kita ucapkan. Qul, Muhammad umumkan. Ya. Saya coba ambil di sini, kalau tidak salah 4 kitab tafsir yang kita coba baca ini. Pertama adalah salati, sungguh salatku, wa nusuki, ini ibadahku. Pada salat itu ibadah, Pak. Ya, kenapa dia disebut salat dan nusuk? Karena salat itu khusus, betul-betul khusus, yang sering dibawa salah. Kemudian sembelihanku, hidupku, wa mahyaya wa mamati, dan matiku. Ujungnya 4 ini harus berujung lillahi rabbil alamin. Tugas kita ini, Pak, tauhidkan ini khusus untuk Allah. Miliknya Allah itu, kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. 4 itu, perkara salat kita, perkara ibadah khususnya sembelihan, ya, perkara hidup. Karena kita ini hidup ini masih banyak diatur-atur sendiri, belum siap diatur sama Allah. Keluarga kita ini masih banyak aturan nafsu, Pak. Kita belum mau murnikan. Beda dengan Ibrahim, berulang-ulang itu mengatakan inni bari. Betul-betul sifat al-bara'a, putus, tutup, kubur itu. Ya, kenapa di sembelihan diangkat, Pak, sesudah sholat? Paling banyak diselewengkan oleh manusia dalam perkara ibadahnya itu adalah soal sembelihan. Kita ambil 4 kitab untuk mewakili, memahami sebuah pengokohan akidah, memantapkan ibadah. Coba langsung poin kecilnya di bawah. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi-Nya agar berkata dan mengumumkan sesuatu yang mengandung akidah-akidah yang berguna, amal saleh, dan sekaligus pengumuman tentang itu. Nabi disuruh umumkan, diperintahkan itu kata kul Muhammad, kasih tahu itu orang itu. Kalau baca ke kul begini, Pak, kita seharusnya juga bisa itu. Kasih tahu tetanggamu, kasih tahu temanmu, kasih tahu itu mertuamu, kasih tahu menantumu, kasih tahu itu pasangan hidupmu. Kul, sungguh salatku, itu akidah, Pak. Amal soleh selain itu, bahkan sebut hidup matiku pun untuk itu. Tantangannya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bizalika umirtu, dan seperti itu aku harus diperintah tunduk. Coba yang kedua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi khusus dari perkara ibadah yang paling mulia, yaitu salat dan sembelihan. Sesudah pengumuman umum sebutkan satu, salat dulu. Jadi tidak mungkin orang itu mengaku berakidah kalau tidak baik salatnya, Pak. Itu pertama itu. Bukti keimanan akidah seseorang itu lihat salatnya. Maaf ya, kalau ada orang yang masih salatnya masih ditawar-tawar, ya masih kita menunda-nunda, masih kita main-main, itu tanda, Pak, akidah kita belum kokoh. Itu bukti nyata itu. Yang kedua, sembelihan. Sembelihan ini nanti banyak, Pak, jenisnya. Baik akikah maupun sembelihan dam, sembelihan
pernikahan, ya, termasuk sembelihan. Ini nanti akan 4 macam sembelihan nanti yang membedah kita. Ya, yang ketiga, kedua ibadah ini disebutkan secara khusus yakni sholat dan penyembelihan karena keduanya merupakan petunjuk kecintaan kepada Allah, keikhlasan ibadah untuknya, jalan mendekatkan diri kepadanya dengan hati dan lisan serta ketabahan. ya, kenapa dua ini? Sholat itu pembuktian fisik kita, ucapan kita, lisan kita, gerak kita, hati kita, itu di sholat. Karena itu dua. Ya, kedua, fasolli li rabbika wanhar. Allah bicara tentang nikmat, bukti nikmat itu disyukuri sholat. Sudah sholat, wanhar, berkurban. Begitu juga berkurban, bukti fisik, lakukan. Bukti fisik, harta. Bukti fisik, lidah kita, hati kita. Ya, cuma lihat apa yang berkurban, ada yang berkurban sebenarnya. Ya, berkurban tentang harta yang kita miliki itu disimbolkan dengan udhiyah. Itu bukan uang menyerahkan uang 2 juta 100, Pak. Itu simbolis bahwa saya serahkan seluruh perkara hidup dan mati saya ini, saya serahkan. Simbolnya dengan udhiyah itu. Itu banyak orang berkurban, hakikatnya cari daging, marah-marah kalau kurang dagingnya tidak dapat. Yang keempat, dengan pembelian merupakan pengorbanan harta yang dicintai oleh jiwa dari yang lebih dia yaitu Allah. itu yang sebabnya kalau kita mau menyembelih, Pak, ya, kalau kita menyembelih itu tidak sah sembelihan kalau tidak sebut bismillah. Biar semua doa dibaca di belakangnya. Harus bismillah. Karena bismillah itu penyerahan diri total ke situ. Bismillah itu al-isti'anah billah, minta tolongnya kepada Allah. Itu bismillah sebagai wujud minta keberkahan kepada Allah. Bismillah itu atas nama Allah. Saya berbuat atas nama Allah, saya sandarkan ini. Ya. Karena ada orang menyembelih, Pak, menyembelih atas nama Al-Idrus, atas nama pemimpinnya, atas nama syekhnya, atas nama, ya, atas nama yang dia paling sangat dihormati. Itu banyak orang menyembelih, disitulah kesyirikan banyak. Kesyirikan banyak. Dulu orang-orang soleh disolehkan, Pak, disembelihkan binatang untuk dia. Itu syirikan itu. Ya, nah. Barang siapa yang ikhlas dalam sholat dan penyembelihannya, maka dia akan mulai ikhlas pada amalan-amalan yang lain. Coba kita belajar dari sini, Pak. Siapa yang sudah ikhlas dalam sholatnya, sudah ikhlas dalam sembelihannya, dia akan mudah ikhlas pada amalan lainnya. Kalau ini masih susah juga ikhlas pada yang lain. Coba tanya keikhlasan kita dalam menyembelih. Karena ini ada keuntungan duniawi yang kita dapat. Masih banyak kita sholat, Pak, sebenarnya belum ikhlas. Sembelihan kita masih banyak yang tidak ikhlas. Makanya sholat itu fasolli li rabbika. Sholatlah li rabbik, untuk Rabbmu. Karena banyak orang sholat, Pak, bukan untuk Rabbnya. Kadang dia sholat untuk usahanya lancar. Ada orang supaya tidak bangkrut, sholat. Supaya banyak pembelinya, sholat. Itu sholat pembelian namanya. Sholat duha supaya banyak rezeki, sholat tahajud supaya banyak lancar. Itu namanya fasolli lil bayi, fasolli lil azwaj, fasolli lil kasab. Ya, sholat untuk
urusan dunianya. Dan sering kita mengatakan rajin ke sholat nasbah banyak dan lehnu. Ini doktrin-doktrin yang salah. Sholat itu untuk ketundukan, kepatuhan, penyerahan diri. Karena itu dimulai Allahu Akbar. Jangan lagi menyembah yang lain di situ. Buang itu yang lain. Kita kadang-kadang pas sudah takbir Allahu Akbar, yang besar siapa dalam pikiran kita? Jamaah-jamaah tak. Kita ruku, badan tak membungkuk, tapi berkeliaran di pikiran tak di luar. Kita sujud, sujud fisik tak, tapi hati tak menentang sama Allah. Ya. Ini coba catatannya. Ya. Pertama, penyembelihan merupakan inti dari tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, dan tidak boleh diselewengkan atau dipastikan selain kepada Allah. Menyembelih yang sifatnya ibadah lalu ditujukan kepada selain Allah, termasuk merusak total syahadat dan amalan-amalannya yang lain. Karena itu hati-hati di dalam ibadah penyembelihan. Jadi tauhid kita ini intinya adalah tauhid uluhiyah. Orang musyrik itu bertauhid, Pak. Bisa tauhid rububiyahnya dia, akui Allah ya. Minta sama Tuhan ya. Takut sama Tuhan ya. Tapi dalam hal ibadahnya kadang tidak bisa dia fokuskan, tidak bisa dia, masih dia kadang-kadang diselewengkan. Ya, tauhid uluhiyahnya orang musyrik itu bukan tidak beribadah, Pak. Tapi coba lihat, ambil hari ketiganya, ambil hari ke-40-nya, hari ke-7-nya, masih juga bisa simpang ke lambu di atas tempatnya, masih menyembah setan, di poci balakna, masih di belakang pintunya, masih di rukonya. Itu tauhid uluhiyah itu yang dilanggar. Orangnya sholat, rajin, Pak. Rajin puasa, rajin. Tapi kalau mau panen, kas turun juga songkol di situ. Tauhid. Coba lihat, Pak, dulu Bapak bisa lihat, kenapa ada kelapa, apa kepala kerbau, kepala sapi sering menjadi simbol? Karena menyerahkan kepala itu untuk kepada sesuatu yang dicintai. Siapa itu? Tuhan dalam tanda petik penjaga kampung, penjaga sungai, penjaga gunung, penjaga rumah. Maaf ya, sering ada kaparat di tiang-tiang rumah, ada di poci-poci balak. Ayam sudah dipotong, tidak boleh dimakan. Itu simbolis menyerahkan sesuatu yang bukan kepada Allah. Yang begini, Pak, bukan main-main ini. Rusak ini. Rusak syahadatnya dan rusak ibadahnya lain. Berarti kalau rusak ibadahnya lain, bukan cuma merusak seperti kalau kita riya, kalau kita sum'ah. Ini syirik akbar, syirik besar.